Black Team. So, bagaimana hasilnya? Gaya hidup halal yang identik dengan umat muslim semakin mendominasi di beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. di tahun 2015 belanja penduduk muslim global pada sektor ekonomi halal Mencapai lebih dari 1,9 triliun US dollar. dan Indonesia sebagai rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia menyumbang 12,2% dari populasi global. Dan telah menghabiskan 208,8 miliar dolar untuk produk dan layanan ekonomi halal. hal ini diproyeksikan Akan meningkat sebesar 5,3% atau mencapai 330,5 miliar dolar. Oke bos, jadi hasil research kami adalah bahwa Indonesia tidak main-main soal industri halal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan minuman. Tidak tanggung-tanggung, dengan jumlah pengeluaran sebesar 218,8 triliun US dollar telah dihabiskan pada tahun 2018. Struktur penduduk Indonesia yang didominasi generasi milenial rentan usia 17 hingga 37 tahun memiliki interaksi yang besar pada sektor makanan halal, yakni sebesar 4,2 juta penduduk. Sentimen positif generasi milenial terhadap produk makan halal juga cukup positif, yaitu 71% positif, 10% netral, dan 18% negatif. Pecinta makanan atau foodies yang didominasi generasi milenial ini adalah kunci utama sebagai penggerak bisnis makanan halal di Indonesia. Generasi milenial dikenal sebagai generasi yang anti gagap teknologi, di mana segala aktivitas selalu tersedia gawai di saku mereka. Generasi ini selalu dapat bekerja di mana dan kapanpun mereka berada, karena kemudahan teknologi telah mengubah pola kerja yang konvensional menjadi lebih praktis, cepat, dan modern. Maka dari itu, kita dapat mulai menggerakkan sektor halal food ini, mulai dari gerakan makanan halal dan juga mulai dari pemudanya yang aware terhadap halal food. Karena sejatinya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat halal food di dunia. Titik fokus konsumen muslim tidak hanya terpaku terhadap produk makanan halal saja, tetapi juga kosmetik halal, di mana saat ini halal kosmetik menjadi hal yang banyak diminati oleh masyarakat. Diketahui bahwa Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar ketiga di Malaysia. Tren kosmetik halal tengah menjamur di industri kecantikan Asia. Bila Arab Saudi sudah lebih dahulu mengenal kosmetik halal, ternyata Malaysia baru mengandungi tren ini sejak 3 tahun terakhir. Sementara di Indonesia sudah banyak sejak tahun 1995. Dibuktikan dengan hadirnya salah satu brand kecantikan yang mendapatkan label halal pada produknya. Namun, kondisi 24 tahun terakhir, market yang ada belum seperti sekarang yang banyak tantangannya. Karena dari segi pengguna kosmetik Indonesia belum banyak. Beda halnya dengan tahun 2018 yang pada kuartal ketiga saja penetrasi kosmetik di Indonesia mencapai 56,4%. Oke bos, perkembangan fashion muslim belakangan ini memang kian terdengar. Fashion muslim terus melakukan transformasi dari gaya konservatif menjadi lebih kontemporer yang berjiwa muda. Beragam faktor yang membuat fashion muslim terus berkembang diperkirakan berkisar 7% per tahun. Dibuktikan dengan munculnya banyak komunitas seperti Hijabers Community, Hijabers Mom, sampai diselenggarakannya beragam bazar dan peragaan busana muslim. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, fashion islami dan industri halal menjadi sektor-sektor yang terbuka untuk dikembangkan sebagaimana seharusnya. Kerjasama antara perusahaan kecil dengan industri besar dapat memberikan nilai tambah bagi industri fashion halal. Selanjutnya, hal ini nantinya dapat menyediakan tidak hanya kesempatan bisnis, tetapi juga model ekonomi yang inklusif. Dampaknya kian terlihat. Jika dulu wanita berhijab lebih banyak wanita dewasa, saat ini hijab semakin dikenal dan digemari oleh wanita-wanita muda, bahkan remaja-remaja putri. Tentu karena promosinya yang mengatakan kalau berhijab pun bisa tetap terlihat modis. Apalagi mereka dapat berkreasi membuat variasi hijab yang mereka inginkan. Jadi kesimpulannya, diketahui bahwa ekspor produk halal Indonesia mencapai 21% dari total ekspor secara keseluruhan. Walaupun besaran peran tersebut masih relatif kecil. Namun, perkembangan ekspor produk halal di Indonesia mengalami peningkatan, yakni sebesar 19% dari tahun 2016. Di masa mendatang, Peran ekspor produk halal ini
harus ditingkatkan. Tujuannya untuk memaksimalkan ekspor produk halal Negara-negara seperti Mesir, Dan Uni Emirat Arab. terkait dengan arus perekonomian baru ini. Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia. sekaligus menjadi produsen produk halal. Hal ini disebabkan Indonesia berada di posisi strategis. Bagi halal super highway lane dalam global halal supply chain. Strategi beserta dengan Dan upaya untuk diversifikasi produk perlu difokuskan. Pada beberapa pasar yang potensial bagi produk halal. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang didapatkan perlu juga untuk diperhatikan. Agar mampu meningkatkan ekspor produksi Barang dan jasa halal Indonesia. Dengan itu, perkembangan industri halal di Indonesia akan semakin maju dan dapat bersaing di kancah dunia internasional.